أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Tabaraka wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan keberkahan umur, diberikan kesehatan untuk kita sama-sama belajar kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas syarah durus al-muhimmah li'amati al-ummah, yaitu penjelasan tentang pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, di mana kita masih pada pembahasan tentang tafsir surah-surah pendek yang sejatinya kita hafalkan ayat-ayatnya untuk kita gunakan pada ibadah sholat kita. Maka pada pembahasan bulan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Humazah. Maka insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas surah yang pendek yang sering kita dengar dan surah yang sangat masyhur, yaitu tentang surah Al-Fil. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Terkait dengan surah Al-Fil, yang pertama adalah apakah surah tersebut seperti biasa, apakah surah Makkiyah atau Madaniyah. Maka surah Al-Fil, para ulama sepakat bahwa surah Al-Fil itu termasuk surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa surah Al-Fil ini menceritakan tentang kisah yang juga masyhur, yaitu tentang kisah Abrahah bersama bala tentaranya, bersama gajahnya yang dia bawa dari Yaman menuju Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian peristiwa pasukan bergajah ini yang dipimpin oleh Abrahah terjadi pada bulan Muharram. Atau kalau bulan Masehinya adalah di akhir bulan Februari, di awal daripada bulan Maret pada tahun 571 Masehi. Ya, atau sekitar 1,5 bulan, sekitar 50 hari sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, terkait surat ini apakah memiliki keutamaan khusus atau tidak? Maka wallahu taala alam bahwa surah Al-Fil ini tidak memiliki keutamaan secara khusus. Ya, karena memang ada surah-surah yang memang Allah jelaskan ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang keutamaannya, sebagaimana beberapa surat yang sudah kita bahas. Adapun surah Al-Fil ini tidak memiliki kekhususan. Ya. Nah, satu hal yang perlu kita garis bawahi
bahwa di antara perkara yang keliru yang diyakini oleh sebagian masyarakat, di mana mereka kadang mencocokologi setiap surat dengan keutamaan yang mereka buat sendiri. Kita ambil contoh misalkan yang paling sering tersebar di masyarakat itu adalah bahwa kalau istri kita hamil, ingin lahirannya lancar, maka bacanya surah Maryam. Kalau anaknya ingin tampan, maka bacanya surah Yusuf. Ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang berkah. Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebaikan. Bahkan kita harus pahami dan kita yakini bahwa Al-Qur'an merupakan apa? Obat bagi setiap penyakit. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan langsung di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan Al-Qur'an ya, agar menjadi penawar, agar menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu kita harus sepakati. Namun yang harus kita baris bawahi, kalau memang ada dalilnya, ada perintah dari Nabi, ada penjelasan dari Nabi tentang keutamaan surat tersebut, maka kita sampaikan dan kita yakini. Namun kalau tidak ada, jangan dicocokologi. Nah, jangan sampai nanti akhirnya orang mencocokkan kalau surat ini berarti keutamaan ini, surat ini keutamaan ini. Padahal tidak ada keterangannya dari Nabi. Ya, jangan sampai juga orang akhirnya mencocokologi apa? Oh, ini surat Al-Fil tentang gajah. Maka kalau ada kita punya anak kurus, lemah, pengen kuat, maka perbanyak baca surah Al-Fil. Kan ini akhirnya cocokologi semua. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Artinya apa? Menyandarkan sesuatu kepada Al-Qur'an ya, karena keinginan kita dan kehendak kita. Padahal itu tidak ada dalilnya dari Nabi, maka ini sesuatu yang keliru. Ya. Terlebih tadi, kalau orang pengen tampan, pengen ganteng, maka banyak surat Yusuf. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk kamu di dalam rahim ibu-ibu kamu sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah kecuali Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bahkan lihat Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, maksudnya adalah Allah yang menciptakan manusia, mau jelek, mau tampan, hitam, putih, kurus, pendek, tinggi, sempurna atau cacat, Allah yang menghendaki. Ya, jadi ini perlu kita garis bawahi. Kalau memang ada dalilnya, nggak apa-apa kita amalkan. Tetapi kalau tidak ada keterangannya, maka tidak perlu kita lakukan. Walaupun memang demikian tidak mengapa. Kalau misalkan istri kita hamil, perbanyak memang baca Quran, itu bagus. Tapi tanpa mengkhususkan ayat tertentu atau surat tertentu, perbanyak baca Quran. Karena apalagi mungkin kita tahu secara penelitian medis bahwa ya bayi itu bagus kalau diperdengarkan suara-suara, terlebih suara Al-Quran. Bahkan ibunya silakan perbanyak baca Quran, tetapi tanpa dengan keyakinan-keyakinan tertentu membaca surat ini maka akan seperti ini, membaca surat ini maka akan seperti ini. Semua Al-Quran adalah kebaikan. Semua surat di dalam Al-Quran memberikan keberkahan. Ya, jadi ini yang pertama yang harus kita pahami. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kita masuk kepada ayat yang pertama dari surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaan ayat ini, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Allah mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Dijelaskan di dalam kitab ini, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam ta'lam ayyuhan nabi. Ya, jadi Allah mengajak bicara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, tidaklah engkau mengetahui wahai Nabi, wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi Abraha wa junudihi wa ma'ahum al-fil hinama atau qasidina takhribal Ka'bah. Wahai Muhammad, tidakkah engkau tahu apa yang Allah lakukan ya terhadap Abraha dan bala tentaranya yang bersama mereka pasukan bergajah ketika mereka datang dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum,
terkait dengan kisah pasukan bergajah ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya secara terperinci, ringkas, dan padat. Dan insya Allah kita akan ceritakan kisah ini dengan kisah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, silakan Bapak-bapak buka ya kalau punya terjemahan tafsir Ibnu Katsir ataupun kitab aslinya, dibaca di situ bagaimana Ibnu Katsir mencantumkan tentang kisah secara detail awal mula pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Maka ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum, dikisahkan berawal dari kisah tentang Ashabul Ukhdud. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'id wal mau'ud wa syahidiw wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Dan dibunuhlah Ashabul Ukhdud. Ya, Allah jelaskan di dalam surah Al-Buruj. Siapa Ashabul Ukhdud? Yaitu tentang kisah orang-orang yang beriman dari agama Nasrani, ya, sebelum datangnya Islam, di mana mereka itu dibakar di dalam sebuah parit. Kurang lebih jumlah yang dibakar itu sekitar 20.000 orang. Dalam rangka mempertahankan keimanan mereka. Kisahnya panjang memang. Ya, nanti bisa dibaca di tafsir surah Al-Buruj. Di mana secara singkat bahwa 20.000 orang ini dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit. Dikarenakan mereka beriman kepada Allah, ya, berpegang teguh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dibakar hidup-hidup oleh seorang raja yang zalim, ya, yang disebut dengan Dzunuwas. Jadi Dzunuwas ini adalah seorang raja yang zalim yang membakar Ashabul Ukhdud yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Buruj. Bayangkan 20.000 orang, mereka mempertahankan agama mereka, tidak goyah, sehingga apa? Dibakar mereka hidup-hidup, dimasukkan ke dalam parit. Nah, Dzunuwas ini adalah Raja Himyar yang terakhir. Dan beliau adalah seorang raja yang kejam, seorang raja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan 20.000 orang dia bunuh hidup-hidup. Nah, dari 20.000 orang ini tidak ada yang tersisa kecuali hanya ada satu orang yang selamat. Ya, yang bernama Daus Dzu Tha'laban. Jadi dari sekitar 20.000 orang ini yang selamat hanya apa? Satu orang. Kabur dan lari dia. Namanya Daus Dzu Tha'laban. Nah, setelah dia kabur, dia pergi ke Syam. Meminta bantuan dari kaisar atau raja di Syam. Ya, dia mengabarkan bagaimana kekejaman siapa? Dzunuwas tadi. Yang telah membunuh 20.000 orang dimasukkan ke dalam parit. Maka dia melaporkan kekejaman kepada seorang raja yang beragama Nasrani yang berada di Syam. Kemudian akhirnya karena raja Syam ini agak jauh dengan dengan Yaman, maka akhirnya kaisar Syam ini mengirim surat kepada Najasyi. Ya, Najasyi itu raja di Habasyah. Kalau sekarang apa? Ethiopia. Ya, dan Ethiopia tidak jauh dari Yaman. Makanya Kaisar Syam ini mengirim surat kepada Najasyi agar Najasyi membantu Dzu Tha'laban ini untuk menyerang siapa? Dzunuwas. Ya. Akhirnya apa? Raja Najasyi mengabulkan permohonan dari Kaisar Syam tersebut. Akhirnya dia mengutus 2 panglima terbaiknya, yaitu yang bernama Aryab, yang kedua Abraha. Ya, nah di sinilah mulai kisah terjadinya penghancuran Ka'bah. Jadi ketika Raja Syam tadi meminta bantuan Najasyi, maka Najasyi mengabulkan permohonannya dengan menyediakan 2 panglima besar yang bernama Aryad dan Abraha. Pergilah artinya Aryad dan Abraha dengan 2 pasukan yang gagah, dengan 2 pasukan yang besar menyerang siapa? Dzunuwas tadi. Ya, yang membunuh berapa orang? 20.000 orang tadi. Dikirimlah 2 pasukan besar tadi, ya, akhirnya mereka berperang dan akhirnya Aryad dan Abraha
menguasai Yaman. Berhasil mengalahkan pasukan dari Dhunuwas tadi. Ya, bahkan Dhunuwas sendiri terbunuh, mati tenggelam di laut. Baik. Berarti sekarang tinggal berkisah dengan dua pasukan tadi. Pasukan Aryad dan siapa? Abraha. Kemudian karena dia merasa pemerintahan Yaman ini cukup luas, ya, lagi-lagi penyakit manusia, kalau sudah berkuasa pengen dia yang lebih berkuasa. Padahal waktu menyerang Dhunuwas dua pasukan ini, akhirnya terjadi perselisihan antara Aryad dengan Abraha. Perselisihan, pengen menguasai ya kerajaan Yaman. Akhirnya apa? Mereka bersepakat bagaimana kalau kita berperang saja. Ya, kata Aryad. Kalau kita berperang, siapa yang menang, dia yang berkuasa ke kerajaan Yaman. Akhirnya apa? Abraham mengatakan, jangan kita mengorbankan pasukan kita. Kalau memang kau berani, kita duel saja 1 lawan 1. Siapa yang menang, berarti dia yang menguasai apa? Yaman. Akhirnya mereka sepakat. Berduelah antara Aryad dengan Abraha. Ditebaslah ya Abraha oleh Aryad sampai memotong hidung dan wajahnya. Akhirnya terkoyak-koyak wajahnya karena serangan yang dilancarkan oleh Aryad. Padahal mereka berduel. Akhirnya karena sudah dalam keadaan ya terpojokkan, kemudian datanglah ya Ataudah. Ataudah ini adalah seorang pengawal setia Abraha. Ya, padahal tadi janjinya duel antara Aryad sama Abraha. Lalu Abraha dibantu oleh siapa? Pengawal setianya Ataudah. Akhirnya dilawanlah Aryad hingga akhirnya Aryad terbunuh. Akhirnya yang menang siapa? Abraha. Tapi kan dengan cara yang curang, ya, karena dibantu oleh Ataudah. Kemudian akhirnya dia kembali, ya, dia obati luka-lukanya sampai akhirnya dia berkuasa dan memegang kendali kekuasaan yang berada di Yaman. Ya, dia menguasai tentara Habasyah tadi dan juga menguasai di Yaman. Kemudian akhirnya, ya, kabar tersebut sampailah kepada Najasyi, ya, raja di Habasyah. Karena kan tadi yang mengirim Aryad sama Abraha siapa? Najasyi. Marahlah Najasyi. Kenapa? Karena dia melakukan suatu tindakan yang buruk, sampai berperang sampai terbunuh akhirnya Aryad. Padahal dua-duanya adalah pasukan terbaiknya siapa? Najasyi. Marahlah Najasyi. Ya, akhirnya mengirim surat. Bahkan dia berjanji dan bersumpah akan menginjak-injak wajah daripada siapa? Abraha. Ya, bahkan dia berjanji akan mengambil ubun-ubunnya, ya, mencukur ubun-ubunnya Abraha. Lalu Abraha nggak tinggal diam, pintar dia, ya, raja yang pintar. Dia tahu kalau dia lawan Najasyi pasti kalah, karena tadi kan pimpinan tertingginya siapa? Najasyi di Habasyah. Akhirnya apa? Pintar dia mengirim utusan kepada siapa? Kepada Najasyi. Dibawalah harta benda, kado-kado, bingkisan-bingkisan yang diserahkan kepada siapa? Najasyi. Dibawa hadiah sambil dia membawa sekantong ya tempat, kemudian diisi tanah Yaman, termasuk dia cukur rambut yang ada di ubun-ubunnya dimasukkan. Artinya apa? Najasyi nggak usah datang ke Yaman, nggak usah injak tanah Yaman, nggak usah engkau ambil rambut di ubun-ubunku, saya bawakan langsung. Ini kan cerdas nih pemikirannya siapa? Abraha. Itu yang ngambil hati, ya, ngelobi Najasyi supaya apa? Nggak menyerang Abraha. Ternyata hal itu membuat takjub Najasyi. Ini orang ya pinter ngasih hadiah. Ya mungkin manusiawi ya, dikasih hadiah itu akhirnya lembut orang. Ya, apalagi dia bilang sudah gak usah datang ke Yaman nih, saya bawakan tanah, injak sekarang tanah Yaman untuk memenuhi janji engkau. Artinya gak usah capek-capek dari ke Yaman, injak nih tanah Yaman ya yang kami bawakan, kemudian nih rambut yang ada di ubun-ubunku kami bawa kepada engkau. Akhirnya hal tersebut membuat apa? Kagum Najasyi kepada Abraha. Lalu Abraha pun mengirim surat kepada Najasyi. Dia mengatakan bahwasanya saya akan membangun sebuah gereja yang tidak pernah ada sebelumnya di Yaman. Gereja yang tinggi, gereja yang sangat menjulang, gereja yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk mengalihkan orang-orang Arab supaya tidak lagi pergi kemana? Ke Makkah, ke Ka'bah. Ya, dia punya pemikiran yang jauh. Akhirnya dia minta bantuan siapa? Najasyi supaya membuatkan gereja yang sangat besar. Untuk memalingkan orang-orang Arab supaya apa? Jangan ke Mekah lagi. Karena kita tahu orang-orang itu sangat mengagungkan Ka'bah dari dahulu. Ya, orang mengagungkan Ka'bah, apalagi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab sangat mengagungkan yang namanya Ka'bah atau Baitullah. Ya,
Akhirnya Najasyi punya Abraha punya pemikiran bagaimana kita buat gereja yang sangat tinggi yang disebut dengan Al-Qullais. Qullais itu diambil dari kata Qalansua. Qalansua itu peci. Jadi kenapa disebut Qullais? Kalau orang melihat gerejanya itu sampai jatuh apa? Pecinya saking orang lihat tuh sampai jatuh dia. Makanya disebut apa? Qullais. Saking besarnya, saking apa? Mewahnya itu gereja dan didukung oleh siapa? Najasyi. Ya. Nah, sampailah kabar ini kepada orang-orang Arab bahwa Abraha membuat sebuah gereja yang sangat besar untuk memalingkan orang-orang Arab untuk tidak lagi datang ke Ka'bah tapi datangnya ke mana? Ke gereja Al-Qullais. Akhirnya marahlah suku Adnan dan suku Al-Qahtan. Bahkan mereka bertekad ya untuk melawan Abraha. Hingga pada satu kesempatan ya disebutkan dalam sebuah riwayat, akhirnya mereka datanglah orang-orang Arab tadi ya. Mereka datang pada malam hari untuk menghancurkan apa yang ada di dalam isi gereja tersebut. Dihancurkan. Bahkan disebutkan di riwayat lain, bahkan mereka membuang kotoran mereka di sana. Intinya membuat apa? Abraha marah. Ya. Kemudian, bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, mereka datang di siang hari di saat waktu yang sangat panas. Kemudian mereka menyalakan api sampai akhirnya gereja tersebut ambruk, hancur. Marahlah. Siapa? Abraha. Ya, dikabarkan oleh orang-orang yang menjaga gereja tersebut bahwa yang melakukan tindakan tersebut siapa? Orang-orang Arab yang sengaja datang ingin menghancurkan gereja Al-Qullais tadi. Maka marahlah siapa? Abraha. Ya, Abraha sangat marah dan dia bertekad untuk membawa pasukan yang tangguh dengan apa? Ingin berniat menghancurkan Ka'bah. Makanya kenapa kenapa Abraha itu membawa pasukan bergajah? Karena memang dia punya tujuan utama, dia ingin menghancurkan Ka'bah dengan sehancur-hancurnya. Yaitu dia disebutkan dalam riwayat membawa 8 ekor gajah, di dalam riwayat yang lain membawa 11 ekor gajah. Ya, gajah yang besar yang dulu orang Arab nggak tahu ada binatang yang namanya gajah. Ya, bahkan gajah yang dia tunggangi itu bernama Mahmud. Ya, namanya siapa? Mahmud. Ya. Bahkan dia mengirim kepada Raja Najasyi untuk meminta bantuan dikirimkan gajah-gajah tersebut. Hal tersebut adalah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah dengan mengikat setiap sudut Ka'bah. Tujuannya diikat Ka'bah, ditaruh di leher apa? Gajah, kemudian ditarik. Gimana? Enggak menghancur itu Ka'bah. Kalau itu ya dilakukan. Makanya dia punya niat yang sangat jahat sekali. Ya, bahwa gajah diikat setiap pojokan Ka'bah kemudian diangkat oleh gajah tersebut. Maka terdengarlah kabar ini kepada orang-orang Arab. Akhirnya apa? Orang Arab berusaha untuk menghalangi jangan sampai Abraha nyampe ke Makkah, ya. Sehingga saat itu ada pembesar dari salah satu kerajaan yang ada di Yaman yang bernama Dzunafar, dia tampil menyeru kepada kaumnya, dia panas-panasi kaumnya, ayo kita lawan siapa? Abraha. Dia menyeru, ayo jangan sampai Abraha nyampe ke Makkah. Ya. Akhirnya apa? Kaumnya mengikuti kemauan rajanya tersebut. Dilawanlah dilawannya siapa? Abraha. Namun karena Abraha memiliki pasukan yang sangat kuat, yang pasukan besar, akhirnya apa? Tidak mampu dia melawan siapa? Abraha. Akhirnya Abraha tetap melanjutkan perjalanannya menuju Mekah dari Yaman. Sesampainya akhirnya di sebuah tempat yang bernama Khosham. Ya, sebuah tempat yang bernama Khosham. Kemudian di situ lihat bagaimana nanti disebutkan di antara faidahnya, orang-orang Arab itu sebetulnya berusaha untuk menjaga Ka'bah jangan sampai Abraha masuk. Sehingga setiap kota mereka sudah tampil beberapa pasukan untuk menghalang siapa? Abraha. Maka dihalanglah oleh Nufail ibn Habib. Ya, dihalang oleh Nufail ibn Habib. Tapi ternyata kalah juga. Ya, akhirnya ditawan dia. Tadinya mau dibunuh Nufail ibn Habib, tetapi ditawan tujuannya adalah untuk menjadi penunjuk jalan sampai kemana? Ke Makkah. Kemudian masuklah Taif. Nah, Taif ini kan udah dekat dengan Mekah. Ya. Kalau bapak-bapak pergi umrah, ya, pergi ke Taif itu nggak jauh, ya, posisinya. Nyampe di Taif. Orang Taif ini ketakutan. Beda dengan tadi di Khosham sama di Yamannya sudah dihalang oleh beberapa pasukan. Orang Taif takut. Akhirnya apa? Karena takut mereka diserang, takut dibunuh dan sebagainya, mereka memuliakan pasukan Abraha. Ya, bahkan mereka apa? Ngasih makanan dan lain sebagainya. Bahkan mereka menyiapkan orang khusus namanya Abu Righal, ya, Abu Raghal.
Ini tujuannya dikasih untuk menuju ke jalan sampai ke Mekah. Ya, saking takutnya orang-orang Taif. Akhirnya sampailah Abraha di satu daerah yang bernama Al-Muhammas. Ya, sebuah daerah yang berada di kota Makkah. Berarti sudah masuk apa? Makkah. Dia akhirnya berhenti di sana. Apa yang dilakukan oleh Abraha? Dia merampas seluruh harta orang-orang Makkah. Termasuk yang dirampas oleh Abraha adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan 200 onta, ya berapa sekarang harganya? Ya kalau dirupiahkan, harta yang sangat besar milik Abdul Muttalib dirampas oleh mereka. Ya, kemudian Abraha tahu bahwa di Makkah sosok Abdul Muttalib ini sosok yang sangat dikagumi, sosok pemimpin yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Maka dia mengutus utusan yang bernama Hanatah Al-Himyari ke Makkah. Walaupun sudah berada di kota Makkah, tapi belum masuk ke sekitaran Ka'bah. Diutuslah Hanatah Al-Himyari untuk melobi siapa? Abdul Muttalib. Dia pengen tahu sebetulnya, ini Abdul Muttalib mau ngejaga Ka'bah atau enggak. Dia sudah punya niatan. Kalau Abdul Muttalib istilahnya punya keberanian untuk saya tetap akan jaga Ka'bah, kami akan lawan kalian. Nah, makin senang dia, mau dia apa? Diseranglah Ka'bah. Ya. Kemudian datanglah Hanatah dan tibalah di Makkah. Kemudian ditunjukkan kepada Abdul Muttalib. Kemudian Hanatah menyampaikan bahwasannya Abraha datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Dia pengen dengar sebetulnya apa? Pandangan Abdul Muttalib ini seperti apa? Maka dikatakan kepada Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib mengatakan wallahi manuridu harbahu. Kata Abdul Muttalib, demi Allah saya enggak bisa lawan kalian. Saya enggak akan serang kalian. Ya. Wa malana bidzalika min taqah, karena kami enggak punya kemampuan untuk lawan kalian. Jadi Abdul Muttalib sudah faham bahwa kalaupun mereka berkumpul orang-orang kufar Quraisy melawan pasukannya Abraha enggak akan menang. Sehingga dia mengatakan wallahi manuridu harbahu wa malana bidzalika min taqah. Hada baitullahil haram. Ini rumah Allah yang Allah muliakan. Wa baitu khalilihi Ibrahim, ini adalah rumahnya Ibrahim yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baituhu haramahu. Kalau sekiranya Allah akan menahan, ya, akan menjaga rumahnya, maka Allah pasti akan jaga. Karena ini adalah tempat Allah yang mulia. Wa in yukhalliya bainahu wa baina fa wallahi ma indana daf'un minhu. Kalau sekiranya Allah mau membiarkan rumahnya dihancurkan, maka ya pasti akan terhancur dan kami tidak memiliki kemampuan untuk apa? Menghalangi engkau untuk menghancurkan Ka'bah. Faqala lahu al-Hanatah fadhhab ma'i ilai. Kalau begitu ayo ikut dengan saya temui siapa? Abraha. Pergilah Hanatah bersama Abdul Muttalib menuju siapa? Abraha. Pas melihat sosok Abdul Muttalib, kagum Abraha. Karena sosok yang sangat bersahaja, sosok yang sangat terlihat dari auranya, seorang pemimpin yang dikagumi, sampai-sampai dia turun dari singgasananya untuk menghormati siapa? Abdul Muttalib. Namun tidak sangka, dia berpikir bahwa nih Abdul Muttalib seorang pemimpin yang sepertinya agak-agak akan mempertahankan apa? Ka'bah. Jadi dia memang sengaja mancing-mancing supaya Abraham mengatakan saya akan lawan kalian, saya akan jaga Ka'bah. Itu yang sebetulnya dia tunggu. Ya, akhirnya dia bilang ke penerjemahnya, sampaikan kepada Abdul Muttalib, ma hajatuka? Apa keinginanmu sekarang dariku? Pengen apa dariku? Faqala liturjuman, inna hajati an yarudda alayya al-malik mi'atai ba'irin asobahali. Ternyata nggak disangka sama siapa? Sama Abraha. Jawabannya dia kira saya akan pertahankan Ka'bah. Kalian tidak akan bisa menghancurkan Ka'bah dan sebagainya. Tentu jawabannya ternyata berbeda. Apa kata Abdul Muttalib? Sampaikan kepada rajamu, sampaikan kepada Abraha bahwasanya saya ini butuh, bahwasanya Abraha mengembalikan 200 ekor unta yang diambil. Mendengar hal tersebut, Abraha mengatakan, saya awalnya kagum kepada engkau. Saya kira engkau akan bilang saya akan mempertahankan Ka'bah. Tapi justru engkau pertahankan apa? Untanya yang diminta untuk dikembalikan. Tapi apa jawaban Abdul Muttalib? Dia mengatakan, ini ana rabbul ibil. Saya ini pemilik unta. Ya, 200 unta ini punya saya. Wa inna lil baiti rabban sayamna. Adapun Baitullah, Ka'bah itu adalah milik Allah dan Allah akan menjaganya. Ya.
Lalu dengan sombongnya Abraham mengatakan, maka naliyam tani amin nih. Tidak ada yang mampu untuk apa? Menahan diriku untuk menghancurkan Ka'bah. Muncul kesombongan dari Abraham. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk membiarkan Ka'bah ini tetap ada. Saya akan hancurkan. Apa kata Abdul Muttalib? Anta wadak. Terserah ente, urusan ente terserah. Ya, ente mau datang hancur Ka'bah silakan. Tapi saya meyakini bahwa Ka'bah ini adalah milik Allah. Allah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Akhirnya apa? Abdul Muttalib ya tahu bahwa Ka'bah ini akan dihancurkan, maka dia mendatangi Ka'bah ya sambil berdoa bersama kaumnya dengan mengatakan, ya Allahumma innal mar'a yamna' rahlahu famna' hilalaka. Ya Allah, sesungguhnya manusia melindungi tempat tinggal ini. Ka'bah ini dilindungi. Kami sangat mengagungkan Ka'bah ini. Maka ya Allah, lindungilah tempatmu yang suci ini. Ya. Kemudian akhirnya apa? Abraham memerintahkan kepada seluruh kaumnya untuk lari ke gunung. Karena mereka tahu pasti nggak akan menang lawan siapa? Abraha. Ya. Kemudian Abraha apa? Mengikat beberapa unta di sekitar Ka'bah. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian siapa? Abraha supaya dia ambil unta-unta tadi sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan Allah menolong mereka dengan menjaga apa? Ka'bah tersebut. Kemudian secara singkat sebagaimana dijelaskan bahwa akhirnya ketika fajar mulai menyingsing ya ketika waktu pagi berangkatlah Abraha dari tempat tadi ya di sekitaran kota Makkah menuju ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah sambil dia menunggangi ya gajahnya yang bernama apa tadi? Mahmud tadi. Kemudian ya ketika sudah dekat dengan Ka'bah, Nufail ibn Habib yang tadi ditawan ya mendekati ke setiap gajah. Kemudian gajah dipegang kupingnya sambil dia berkata, duduklah wahai gajah. Duduklah wahai Mahmud. Kembalilah engkau kemana? Ke tempat asalmu. Karena kamu saat ini berada di tempat yang disucikan oleh Allah, di tempat yang haram, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nufail ibn Habib melepaskan kuping gajah tersebut. Kemudian tiba-tiba gajah tersebut bersimpuh. Ya, bersimpuh. Kemudian disuruh mulai mendekati Ka'bah, tidak bisa bergerak, bersimpuh. Akhirnya kesal para tentaranya, mereka ambil kampak, kemudian dikampak gajah tersebut supaya bangun. Bahkan mereka memasukkan besi yang runcing dimasukkan ke dalam belalainya supaya mereka kesakitan dan berdiri, masih tetap duduk. Akhirnya diarahkanlah mereka ke Yaman. Ternyata mereka bangkit, jalan. Diarahkan ke sebelah timur, mereka juga jalan. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah, tidak mau berdiri. Ya, marahlah Abraha dan yang lainnya. Kemudian di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus tuyur al-bahriyah, mengutus burung-burung yang berasal dari lautan. Makanya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, bahwa di antara kekeliruan sebagian orang mengatakan ada namanya burung ababil, padahal itu bukan nama burung. Ya, ababil itu artinya apa? Berkelompok, berbondong-bondong mereka. Jadi bukan nama burung ababil. Ya, burung itu Allah datangkan dari mana? Dari laut. Burung-burung kecil. Ya, yang disebutkan bahwa setiap burung nanti memegang 3 batu. 2 di tangannya, 1 di paruhnya. Dan ini Allah kirimkan burung-burung kecil untuk menghinakan siapa? Pasukan Abraha yang datang membawa apa? Gajah yang besar. Allah lawan dengan apa? Burung-burung yang kecil. Ya, yang mana burung tersebut membawa 3 batu. 1 batu di paruhnya, 2 batu berada di kedua kaki atau tangannya. Dan batunya kecil. Hanya sebesar biji kedelai atau biji adas. Kalau bapak-bapak pergi ke Timur Tengah, ada namanya adas. Adas itu kacang yang biasa dipakai menjadi kayak bubur kacang hijau. Ya, kalau kita biasanya makan pakai roti itu pagi sarapannya pakai adas, pakai roti kemudian adas. Ya, dan Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran kalimat adas wa adasiha wa basoliha. Kecil, Pak. Batunya kecil, tidak besar. Ini juga untuk menghinakan siapa? Pasukan Abraha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan burung-burung tersebut untuk melempari pasukan bergajah tadi. Disebutkan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan burung-burung tersebut yang berbondong-bondong dengan membawa batu berwarna hitam kepada burung-burung tersebut kemudian dilempari. Setelah dilempari tidaklah batu itu mengenai mereka merasa gatal. Ya, dan mengelupas kulit mereka sedikit demi sedikit. Ketika mereka garuk, ya, kulitnya langsung terkelupas. Ya, adab yang Allah berikan kepada pasukan bergajah sampai daging-daging mereka berjatuhan.
Ya, makanya disebutkan ya di riwayat yang lain dari Ikrimah, annaha kanat tayran khadra kharajat minal bahr laha ru'usun ka ru'usis siba. Disebutkan sifat burungnya tersebut, lihat, burung tersebut berasal dari mana? Lautan tadi. Makanya tuyur bahriyah. Di mana burung tersebut keluar dari lautan yang mana kepalanya seperti kepala binatang buas. Kecil burungnya, tapi kepalanya seperti binatang buas. Sebagaimana hal ini ya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, dan beliau menilai bahwa sanad hadisnya adalah sahih. Akhirnya batu tersebut dilemparkan kepada pasukan, termasuk kepada siapa? Abraha. Sebagian tewas langsung, sebagian sambil jalan kemudian kulitnya terkelupas, termasuk Abraha. Abraha tidak langsung mati di tempat. Ya, bahkan disebutkan Abraha itu tewasnya di negeri Khotham. Ada yang mengatakan dia sudah sampai ke Son'a lagi, ke Yaman. Tapi sepanjang perjalanan tubuhnya mengelupas satu persatu. Sampai pada puncaknya ketika dia sampai di Son'a, di Yaman, ia terkelupas seluruh badannya, kemudian terbuka dadanya, jantungnya keluar. Allah ingin mengadab Abraha dengan adab yang sangat pedih. Ya, dibiarkan. Bahkan disebutkan nanti di riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa pada zaman Nabi, bahkan Aisyah melihat ada 2 orang yang masih termasuk kaumnya Abraha, belum diwafatkan oleh Allah, tapi matanya buta dan sangat cacat. Dia meminta-minta di jalanan kota Makkah. Artinya apa? Allah azab pasukan Abraha ini, ada yang langsung tewas, ada yang langsung memang mati di tempat, ada yang Allah siksa sampai dia berjalan kemudian tubuhnya mengelupas. Makanya Allah sebutkan seperti apa? Ulat yang memakan dedaunan. Bahkan Abraha sendiri baru wafat matinya di mana? Di Yaman. Dengan mengelupas seluruh badannya kemudian terbuka jantungnya. Ya, adab yang sangat pedih yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Abraha dan bala tentaranya. Hal ini bisa kita lihat ya, kisah yang tadi secara mendetail di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil alfil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ya, dijelaskan di sini ay makrahum wa takhtitahum li hadmi baitillah fi tadlil ay fi dhaya wa dhahab. Bahwasanya makar mereka, rencana buruk mereka, lihat Bapak-bapak sekalian, rencana Abraha ini bukan rencana yang kecil. Bayangkan tadi sudah terstruktur, dia sudah buat gereja yang tinggi menjulang, tujuannya untuk menyaingi Ka'bah. Bahkan dia sudah siapkan pasukan yang mungkin orang tidak pernah terbayang. Bahkan disebutkan orang Arab sendiri tidak pernah melihat Ka'bah, melihat gajah kecuali pada saat itu. Karena nggak pernah mereka melihat ada binatang yang sebesar itu. Ya. Dan dia punya niatan buruk, ingin menghancurkan Ka'bah, bukan sekedar dihancurkan tapi betul-betul ingin dihancurkan dari akarnya, dicabut dengan pasukan gajah tadi. Tetapi lagi-lagi makar orang-orang yang ingin melawan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik makar mereka, sebaik-baik rencana jahat mereka tidak akan pernah bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di antara faedah yang bisa kita ambil, siapapun yang berusaha menentang Allah, siapapun yang mengajak genderang perang dengan Allah tidak akan pernah menang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, genderang perang itu salah satunya adalah kepada orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang mencoba ya untuk memerangi wali-wali Allah, maka Allah umumkan genderang perang. Kemudian genderang perang yang pernah Allah umumkan juga kepada siapa? Orang-orang yang bermuamalah dengan ribawi. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli, kata Allah. Maka umumkan kepada mereka genderang perang bagi mereka yang enggak pernah berhenti dengan muamalah riba. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita, jangan sekali-kali melawan Allah. Jangan sekali-kali menentang Allah, karena serapih-rapihnya makar yang dibuat untuk melawan Allah tidak akan pernah menang. Salah satunya mereka yang bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Tidak ada cerita, tidak ada sejarah orang yang bermuamalah dengan muamalah ribawiyah hidupnya selamat. Ya, Allah hancurkan pasti. Lambat laun Allah hancurkan hartanya, Allah hancurkan keluarganya. Baru beberapa hari, 2 hari yang lalu, ya, ada seorang jamaah nelpon ana sambil bilang, Ustaz, ana dalam posisi yang bingung. Kenapa? Ana tahu Ustaz, riba itu haram. Ana tahu, ana udah ngaji Ustaz. Istri ana udah ngaji. Tapi karena desakan istri juga, akhirnya ana terjatuh pada
ribawi. Akhirnya benar Ustaz. Ya, Allah hancurkan hidup ana Ustaz. Ya. Rumah mau disita kata dia. Anak nggak bisa bayar cicilan. Ya, semuanya Ustaz serba sulit Ustaz. Anak susah diatur, istri juga makin membangkang. Sampai dia bingung apa yang harus anak lakukan Ustaz. Ya, karena memang yang dia lawan Allah. Ya, Allah sudah mengingatkan kita. Kemudian beberapa hari yang lalu, 1 hari yang lalu, di hari Sabtu yang kemarin juga datang seseorang yang bilang kepada anak Ustaz, saya punya kawan dulu Masya Allah, hartanya melimpah Ustaz, jabatannya tinggi. Bahkan dulu ketika di puncak-puncak dirinya bekerja Ustaz, untuk ketemu dengan dia tuh susahnya minta ampun. Tetapi Ustaz karena dia bermuamalah dengan muamalah ribawi, sekejap Allah ambil hartanya. Ketika dia pensiun, dia investkan harta dia, tiba-tiba ditipu. Hancur semua sampai akhirnya dia nggak punya apa-apa Ustaz. Istrinya tinggalkan dia, ya. Dia pun hidup sendiri sebatang kara saat ini, tidak ada yang bantu, anaknya pun juga nggak peduli kepada dia. Ya, maka saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Ya. Artinya apa ini memberikan pelajaran kepada kita, siapapun yang ingin melawan Allah, siapapun yang ingin menentang syariat Allah, siapapun yang ingin berusaha membuat makar kepada Allah tidak akan pernah menang. Oleh karenanya nanti akan kita ambil beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surah Al-Fil. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan setelah adzan isya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di antara faidah yang dijelaskan oleh para ulama ketika Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ini memberikan satu pelajaran penting juga kepada kita bahwa kesannya kita kaum muslimin jangan pernah takut dengan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Dengan orang-orang yang punya niatan, punya makar, ingin ya berbuat buruk kepada agama kita. Karena Allah pasti akan menjaga agamanya. Allah pasti akan menjaga kaum muslimin. Dan tugas kita adalah berusaha untuk membela agama kita semampu mungkin. Ya, karena bagaimanapun juga Allah pasti akan bela. Allah pasti akan tolong kita selama kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, dan dialah Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ya, makanya yang dimaksud dengan ababil ai jama'atun minat tayr mutatabi'ah. Yaitu burung yang datang berbondong-bondong terus-menerus satu sama lain. Fahaula ija'u bil filah. Lihat bagaimana Allah menghinakan Abraha. Mereka datang membawa gajah yang besar. Wahya adkhamul hayawanat wa akbaru wa bizamihim. Mereka menganggap bahwa gajah itu adalah binatang yang paling perkasa, paling kuat, paling besar. Sehingga mereka mampu untuk menghancurkan Ka'bah. La yasudduhum sadun wa la yarudduhum an hadmil baiti radun. Fa'arsalallahu alaihim tayran saghiratan tahmilu hijaratan saghiratan fi manaqiriha. Tetapi Allah tolong, ya, Allah jaga rumahnya dengan mengirimkan burung yang kecil, ya. Jadi binatang yang paling besar dilawan dengan binatang yang kecil yang membawa batu, ya, di paruh mereka. Dan ini juga membantah tadi sebagian orang yang menganggap bahwa ada namanya burung ababil. Ya, ababil itu adalah sifat daripada burung yang datang secara berkelompok, bukan nama burung. Tarmihim bihijaratin min sijil, dan yang mereka melempari dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Ai hijaratun minat tin, yaitu batu dari tanah yang sangat keras yang dilempar minal makanil ali, dilempar dari tempat yang tinggi. Fama yaqau hajarun minha ala wahidin min haula illa halaka syarra halakah. Tidaklah batu yang dilempar kepada mereka kecuali pasti membinasakan mereka, sebagaimana tadi kita ceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah menghinakan mereka dengan cara lemparan batu tersebut membuat mereka gatal. Ketika mereka menggaruknya, kemudian apa? Terkelupas kulitnya. Ada yang mati secara langsung, ada yang memang Allah hinakan, bahkan ada yang sampai hidup sampai zaman Nabi SAW dalam keadaan buta, dalam keadaan cacat, ya, dan mereka meminta-minta di kota Makkah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Allah mengatakan, lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, Allah gambarkan bagaimana daun ketika dimakan ulat apa? Bolong-bolong, ya.
Sebagaimana Allah gambarkan keadaan mereka, dilempar batu, kemudian apa? Terkelupas kulit-kulitnya, sebagaimana ulat makan dedaunan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Dari kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Kemudian sebelum itu ada sebuah sangkaan bahwasannya kisah tentang Ashabul Fil ini adalah dongeng semata. Sebagaimana ini disampaikan oleh orang-orang orientalis bahwa kisah tentang Ashabul Fil ini hanya dongeng belaka. Maka kita sebagai seorang muslim ya untuk menyampaikan bahwa kisah ini benar adanya. Karena yang pertama kita harus meyakini bahwasanya tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Ya, dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kedua, ternyata banyak sekali syair-syair dari zaman jahiliyah yang menunjukkan tentang terjadinya Abraha yang berencana ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Dan banyak sekali ya bukti-bukti secara ilmiah yang menunjukkan bahwasanya memang pernah terjadi Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tentang penghancuran atau niatan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah di surah Al-Fil ini, yang pertama adalah bahwasanya ini hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang beliau temui dari kedoliman orang-orang Quraisy. Artinya apa? Ini untuk menghibur Nabi, menguatkan Nabi bahwa ketika Nabi berdakwah kepada kufar Quraisy mereka menghina, mencaci, memaki. Ya, ini sebagai hiburan bahwa Allah pernah menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah. Allah mengingatkan bahwasanya orang-orang yang melawan Allah pasti Allah akan tolong, Allah akan hancurkan, dan orang-orang yang menjaga agama Allah pasti akan Allah tolong. Sehingga ini menjadikan Nabi kita semakin kuat dalam berdakwah. Jadi makanya kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tujuannya adalah untuk menguatkan hati baginda Nabi SAW dengan mengabarkan tentang kisah-kisah kabar orang terdahulu, ya, bagaimana perjuangan mereka ya dalam menjaga agama Allah, dan Allah tolong. Dan siapapun yang ingin menghancurkan agama Allah, pasti Allah akan binasakan. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwasannya surah Al-Fil ini memperlihatkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bayangkan di kisah ini kita tahu Abdul Muttalib menyuruh seluruh penduduk Mekah untuk lari kemana? Ke gunung. Artinya apa? Kalaupun tidak ada orang yang mau melindungi, ya, maka Allah yang akan melindungi Ka'bah. Kalaupun tidak ada orang yang ingin memperjuangkan agama Allah, maka Allah pasti akan menolong orang-orang yang ingin menjaga agama Allah. Dan kita tidak harus khawatir dengan makar, dengan niatan buruk orang-orang yang ingin menghancurkan agama kita. Allah pasti akan menjaga agama kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwa Quraisy adalah kabilah yang mendapatkan perlindungan dari kabilah yang lain di Arab. Karena apa? Karena memang kabilah Quraisy ini kabilah yang sangat terpandang. Ya, bahkan lihat tadi, Abraha mulai dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah dibantu oleh kabilah-kabilah dari mulai di Yaman. Kemudian tadi ya, ketika di daerah Khosham dan lain sebagainya, mereka ingin agar kabilah Quraisy itu terjaga. Ini menunjukkan bahwa kabilah Quraisy adalah kabilah yang punya kedudukan, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari kabilah yang mulia ini. Ya, kemudian ya di antara pelajaran yang juga bisa kita ambil dari surah Al-Fil ini, bahwasannya ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah, menunjukkan bahwa orang-orang Arab saat itu tidak bersatu. Maka datang agama Islam untuk menyatukan orang-orang Arab. Makanya ma'asyiral muslimin disebutkan oleh para ulama ya, di antara pencapaian tertinggi ya yang berhasil dicapai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah bisa dicapai oleh pemimpin manapun di dunia ini, bahwasanya Nabi itu mampu menjadikan tauhidul ummah, menyatukan yang saat itu bangsa Arab bermusuh-musuhan, berpecah belah, disatukan dengan agama Islam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam sangat mengedepankan yang namanya persatuan. Maka selalu saya ucapkan, selalu sampaikan di majelis ini bahwa agama Islam selalu mengajarkan kepada kita persatuan. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan ya tindak anarkis, tindakan radikal, ya.
tindakan terorisme dan lain sebagainya. Karena memang agama Islam datang untuk mempersatukan, datang sebagai rahmatan lil alamin yang ingin menyatukan perdamaian yang ada di muka bumi ini. Ya, bayangkan dahulu orang-orang Arab terpecah belah, kemudian datang Islam disatukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi menjadikan ya bangsa-bangsa Arab menjadi bersatu dengan agama yang satu, ya, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengagungkan Ka'bah, ya, mengagungkan Ka'bah, ya. Dan kita tahu bahwa Ka'bah merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, pernah satu hari Ibnu Umar berkata, "Wahai Ka'bah, alangkah agungnya kehormatanmu dan alangkah agungnya kesucianmu, tetapi kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan kehormatan engkau di sisi Allah." Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim jauh lebih berharga, makanya tidak boleh kita tumpahkan. Satu tetes darah saudara muslim kita tidak boleh kita tumpahkan, bahkan satu tetes darah seorang muslim jauh lebih mulia daripada kemuliaan Ka'bah. Sebagaimana pernah kita sampaikan di majelis ini, bahwasanya ini menunjukkan kepada kita tidak boleh kita mendolimi saudara muslim kita. Ketika ada saudara muslim kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka saudara kita. Rangkul mereka. Ya, jangan pernah dolimi mereka. Bahkan jangan kita tumpahkan darahnya satu tetes pun. Ini juga membantah pemikiran orang-orang yang keras, pemikiran orang-orang yang memiliki pemahaman radikal, ya, bahwa satu tetes darah seorang muslim sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Fil ini, bagaimana Allah Maha Kuasa. Gajah, binatang yang paling besar, yang memiliki kekuatan, Allah tundukkan. Sehingga ketika dia ingin menghancurkan Ka'bah, akhirnya apa? Tunduk. Tapi ketika dikembalikan, ya, diarahkan ke kota Yaman, mereka mampu berjalan. Kenapa? Ini semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mungkin sudah direncanakan luar biasa oleh Abraha. Dia berpikir, mana ada yang, makanya ketika ya dia mendatangkan Abu Thalib, dia katakan, tidak ada yang bisa menghalangi diriku untuk menghancurkan Ka'bah. Karena secara logika dia pikir, siapa yang mau bisa menghalangi dengan pasukan yang sangat besar, dengan membawa 12 gajah yang sangat besar, siapa yang menghalangi mereka? Tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, jangan pernah kita merasa bahwa kita ini hebat. Kita ini mampu melakukan segalanya. Ya, semua yang bisa kita lakukan merupakan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Ya, apa yang kita miliki dari harta, apa yang kita miliki dari jabatan, ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dari Allah, maka kalau Allah berkehendak, dengan mudah Allah akan cabut kekuasaan yang ada pada diri kita. Kalau Allah berkehendak, dengan mudah Allah akan ambil harta-harta kita. Maka bagaimana tadi saya sampaikan, pelajaran yang paling besar, jangan pernah menantang Allah. Siapapun yang melawan Allah, tidak akan pernah menang. Tidak ada cerita orang yang melawan Allah, hidupnya bahagia. Tidak ada cerita orang yang melawan Allah, hidupnya apa? Tenang. Tidak ada cerita orang yang melawan Allah, hartanya langgeng. Tidak ada. Allah hancurkan, Allah bisa ambil sekejap, ya, dari apa yang kita miliki ketika kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, juga di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surah ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong orang-orang yang berbuat zalim. Ya, orang-orang yang berbuat zalim tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yurid fihi biilhad bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa adab yang pedih. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jauhi sifat sombong, jauhi sifat merasa bahwasannya kita memiliki segalanya karena kemampuan diri kita, ya. Maka jangan sekali-kali pernah melawan Allah, jangan pernah melanggar syariat Allah, apalagi menentang syariat Allah. Karena siapapun yang mengumandangkan peperangan melawan Allah, tidak akan ada yang pernah menang. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa 2 hal yang harus kita jauhi. Jangan pernah kita, ya, memusuhi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dan jangan pernah bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Demi Allah, siapapun yang berusaha menentang Allah dengan bermuamalah dengan muamalah ribawiyah,
pasti Allah akan hancurkan hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari setiap keburukan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengar kebaikan dan kita amalkan kebaikan tersebut di dalam kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dalam keadaan kita saling tanasuh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.